Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan. Kita bersyukur, mari kita menyambut dan mari kita mau melandasi lagi akan hari ini dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kami sudah berada di akhir pekan. Bersama dengan keluarga kami bersama-sama mau kembali menikmati akan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Tuhan menyertai dan menjaga kita, umatnya. Tentu tema ini dialamatkan kepada setiap kita, orang percaya yang adalah umatnya. Dan dari tema ini juga hendak menjelaskan bahwa ada kepastian, ada jaminan dari Tuhan. Bahwa Tuhan, dialah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dia yang akan menjaga kita, umatnya. Dengan demikian, setiap kita orang percaya, tentu ya diharapkan hidupnya dalam Tuhan pasti semakin lebih baik, pasti lebih semakin percaya, pasti lebih semakin tegar, semakin setia, semakin teguh. Sehingga ya ia tetap berada di dalam kebenaran, dia punya pengharapan, dia juga berani untuk bersaksi dan bertanggung jawab. Dia melayani dan berkemenangan dalam segala perkara. Nah, itulah sesungguhnya yang ingin dicapai atau ingin terjadi bagi setiap orang-orang percaya. Karena jaminan, kepastian, penyertaan, perlindungan dari Tuhan itu nyata dan terbukti. Nah, tetapi saudara, kenyataan memang yang sering terjadi adalah tidak demikian. Ya, banyak yang kita tahu ya, di mana kita akhirnya melihat orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan kok malah semakin lemah imannya, makin tawar hati, bahkan bisa saja mundur, bahkan sering jatuh dan gagal dan kalah dalam setiap pergumulan. Ya, ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Ini berarti ada sebuah konsep yang salah atau sebuah cara pandang yang mungkin keliru gitu ya. Ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, ingat bahwa Tuhan menyertai dan menjaga umatnya atau kita orang percaya bukan berarti itu artinya bebas dari masalah atau tidak akan pernah ada masalah. Catat itu, tidak begitu. Dalam Mazmur 91 ini, meskipun perikopnya adalah dalam lindungan Allah, bukan berarti tidak ada masalah di sana. Justru dengan perikop tersebut, di sana dijelaskan ayat per ayat, ditunjukkan bahwa ada masalah. Itu sebabnya Allah tempat perlindungan kita. Perhatikan beberapa masalah yang dinyatakan. Saya kutip beberapa saja ya. Dari ayat 3 sampai 13. Ada jerat penangkap burung. Ada penyakit sampar. Ada kedahsyatan malam. Ada panah yang terbang di waktu siang. Penyakit menular. Orang-orang berjatuhan. Berhadapan dengan orang fasik. Malapetaka, tulah, singa, dan ular tedung. Ini semuanya simbol-simbol adanya persoalan. Bahkan didorong atau didukung dengan segala macam kuasa yang bukan dari Tuhan, dari si jahat. Dan terhadap semua masalah ini atau terhadap hal ini Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai dan menjaga umatnya. Dengan kata lain, sekalipun engkau mengalami persoalan-persoalan seperti ini, salah satu bahkan dari semua ini, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan, Dia akan tetap setia, menjagamu, berjalan bersamamu, menguatkanmu, memampukanmu untuk Anda bisa melewatinya, Anda bisa melalui dan bahkan berkemenangan. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak diluputkan dia dari gua singa, tidak juga diluputkan dari dapur api. Tapi Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam gua singa, masuk ke dapur api. Tapi di sana mereka tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, Tuhan menyertai dan menjaga umatnya. Ya, itu erat hubungannya dengan sikap hati dan tanggung jawab kita. Bukan berarti kalau sudah percaya Tuhan, tidak lagi menjadi keharusan mutlak bagi kita untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam iman untuk
andalkan Tuhan dan dekat intim dengan Tuhan. Oh, salah saudara, itu tidak begitu. Ya, bahkan kalau kita melihat bahwa banyak orang sering berlindung dengan namanya kasih karunia, kemurahan, anugerah, cuma-cuma. Bahasa-bahasa itu membuat kita seolah-olah meremeh-temehkan, bahkan membuat anugerah itu menjadi murahan, saudara. Nah, tidak demikian. Ya, justru ini yang harus kita lakukan. Siapa yang disertai, siapa yang dilindungi dan dijagai Tuhan, itulah mereka yang mempercayai Allah karena sadar bahwa mereka tidak bisa hidup tanpanya. Firman Allah berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berarti saudara, ada satu usaha, ada sebuah dorongan, ada sebuah kerinduan yang dalam untuk percaya datang pada Tuhan. Ya, itu. Yang kedua, siapakah yang disebut sebagai orang-orang yang disertai dan dijagai Tuhan? Itulah mereka yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Firman Allah berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 14. Karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 23 ayat 4. Nah, yang ketiga, siapakah yang disertai dan yang dijagai Tuhan? Dikatakan, mereka yang mengenal nama Tuhan. Mereka yang datang berseru kepada Tuhan. Firman Allah berkata, bila ia berseru kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 15. Ini yang harus dicatat, ini yang harus disadari, saudara. Banyak orang ya yang hanya mau dan tahu bicara tentang Tuhan, tetapi jarang ya bicara dengan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa rahasia kunci terbesar seorang disertai dan dijagai Tuhan adalah justru kepada mereka yang setia, bertekun, berdoa, bergaul karib dengan Tuhan. Mari percaya, andalkan Tuhan, intimlah dengannya. Maka Tuhan akan menjaga dan meluputkanmu dari segala kecelakaan. Bahkan dia akan memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersuka cita boleh dikonfirmasi lagi oleh firman-Mu bahwa setiap orang-orang percaya sungguh-sungguh memiliki anugerah khusus, memiliki sebuah hak istimewa di mana dia betul-betul dijagai, disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tapi bukan berarti dia hidup semena-mena, sesuka-suka, tetapi betul-betul senantiasa dekat, melekat, mengenal Engkau dan selalu hidup seturut kehendak. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mencari wajah-Mu, selalu dekat dengan-Mu, berlari-lari kepadamu. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh ada di dalam segala kasih dan kebaikan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan diri dan selamat untuk bergembira bersama keluarga di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.